Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Nurma di pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan masuk ke bab 2 tentang kecepatan dan debit. Tapi sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu tentang operasi hitung satuan waktu ya. Perhatikan dengan baik ya anak soleh dan solihah. Sebelum ke operasi hitung satuan waktu, terlebih dahulu kita akan bahas tentang hubungan satuan waktu. Perhatikan kolomnya tentang hubungannya 1 menit sama dengan 60 detik sampai ke 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Nah, ini silahkan dicatat di buku matematikanya dan diingat-ingat, jangan sampai lupa ya. Jika videonya terlalu cepat, maka boleh di-pause untuk mencatat materi berikut ya. Silakan mencatat. Baiklah, kita akan mulai operasi hitungnya. Perhatikan gambar berikut yang berwarna biru muda. Nah, ini artinya 1/4 jam ya. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, sehingga 1/4 jam ini artinya 1/4 dari 1 jam ya, atau 1/4 dari 60 menit. Sehingga 1/4-nya dikalikan 60 menit. Hasilnya adalah 1 kali 60 dibagi dengan 4. Berarti 60 bagi 4 ya. Hasilnya adalah ya 15 menit. Mudah ya. Nah, artinya 1/4 jam ini sama dengan 15 menit. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Perhatikan yang warna biru. Jarum panjangnya ke angka 6. Ini artinya 1/2 jam atau 1/2 dari 1 jam. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, sehingga 1/2 nya dikalikan dengan 60 menit. Boleh langsung dibagi ya, dicoret aja. 60 dibagi 2 sama dengan 30, sehingga 1 kali 30 sama dengan 30 dibagi 1. Hasilnya adalah 30 menit. Berikutnya, gambar ini artinya adalah 3/4 jam, sehingga 3/4 dikalikan 60 menit sama dengan 3 kali 60 dibagi 4, hasilnya 45 menit. Sehingga 3/4 jam ini sama dengan 45 menit. Gambar yang terakhir, jarum panjangnya berputar dari 12 ke 12 lagi, artinya dia berputar 1 putaran penuh, artinya dia berputar selama 1 jam, yaitu 60 menit. Nah, sekarang perhatikan gambar ini tentang tangga satuan waktu. Setiap turun 1 tangga maka akan dikali 60. Setiap naik 1 tangga akan dibagi 60 ya. Kenapa 60 Ustazah? Ya karena 1 jam sama dengan 60 menit ya. 1 menit sama dengan 60 detik dan seterusnya. Perhatikan soalnya, 2 jam sama dengan berapa menit? Ya, sehingga dari jam ke menit turun berapa tangga? Turun 1 tangga, sehingga 2 dikalikan 60 menit. Hasilnya adalah 120 menit. Mudah ya? Insya Allah mudah loh. Soal berikutnya ya. Contoh berikutnya, 1/2 jam ini sama dengan berapa detik? Nah, perhatikan. Jadi 1/2 dikalikan dari jam ke detik turun berapa tangga? Turun 2 tangga, sehingga dikalikan 60, lalu dikalikan 60 lagi. Ya, 60 kali 60 sama dengan 3600, lalu
1 dikali 3600 hasilnya adalah 3600, kemudian dibagikan 2 sehingga hasilnya adalah 1800 detik ya. Jadi setengah jam ini sama dengan 1800 detik. Lanjut ke soal berikutnya. 100 menit sama dengan berapa jam? Dari menit ke jam naik satu tangga, sehingga 100 dibagi 60 atau 100 per 60. Lalu kita sederhanakan saja, sama-sama dibagi 10, tinggal sorot nolnya, menjadi 10 per 6 ya sisanya. Lalu dibagi dengan 2 per 2, sehingga hasilnya adalah 5 per 3, dan diubah ke bentuk pecahan campuran menjadi 1/2 per 3 jam. Sehingga 100 menit ini sama dengan 1/2 per 3 jam. Bagaimana sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa ya nak ya. Lanjut ke soal berikutnya. 75 menit ini sama dengan berapa jam? Berapa menit ya? Perhatikan, karena 1 jam sama dengan 60 menit, sehingga 75 menit ini bisa diubah menjadi 60 menit ditambah dengan 15 menit. Begini ya, mudah ya. Lalu 60 menit ini sama dengan 1 jam dan 15 menitnya tetap. Sehingga 75 menit ini sama dengan 1 jam 15 menit. Berikutnya 1/2 per 3 jam 20 menit ini sama dengan berapa menit? Nah, karena 1 jam 60 menit, sehingga kalau 2 per 3 jamnya artinya 2 per 3 dikalikan 60 menit, sehingga 2 dikali dengan 60 dibagi 3, hasilnya adalah 40 menit. Jadi 1/2 per 3 jam 20 menit ini sama dengan 1 jam ditambah 2 per 3 jam ditambah 20 menit, sehingga 1 jam sama dengan 60 menit ditambah dengan 2 per 3 jam sama dengan 40 menit, lalu ditambah dengan 20 menit, sehingga hasilnya adalah 120 menit. Soal berikutnya, 2 jam 45 menit 30 detik dijumlahkan dengan 5 jam 40 menit 35 detik. Kita jumlahkan dari belakang, dari detik ya. 30 tambah 35 sama dengan 65 detik, lalu 45 tambah dengan 40 hasilnya adalah 85 menit, dan 2 jam tambah 5 jam sama dengan 7 jam. Karena 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik, sehingga yang hasil penjumlahannya lebih dari 60 menit atau 60 detik akan kita ubah ya. Yang pertama dulu 65 detiknya akan kita ubah. 65 detik ini 60 detik ditambah dengan 5 detik. Lalu berikutnya 85 menit, ini lebih dari 60 ya, sehingga kita ubah menjadi 60 menit ditambah dengan 25 menit, yang 7 jamnya tetap ya. Berikutnya akan kita ubah yang 60 menit, kita ubah ke jam ya. 60 menit sama dengan 1 jam ditambah dengan 25 menit, lalu ditambah dengan 60 detik sama dengan 1 menit ya, ditambah dengan 5 detik. Kemudian akan kita jumlahkan yang jam dengan jam, yang menit dengan menit ya. 7 jam tambah 1 jam sama dengan 8 jam, 25 menit ditambah 1 menit sama dengan 26 menit, dan 5 detiknya tetap ya, sehingga hasilnya adalah 8 jam 26 menit 5 detik. Yang terakhir yaitu soal cerita. Dina tinggal di Makassar sedangkan Mita tinggal di Jakarta. Jika Mita menelpon Dina pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, pukul berapa Dina menerima telepon dari Mita? Untuk mengerjakan soal ini, perhatikan perbedaan waktu antara Jakarta dan Makassar. Perbedaan waktu
Pada wilayah Indonesia bagian barat dan tengah ini 1 jam, sehingga jika di bagian barat jam 1, maka di bagian tengah dia jam 2, lalu di bagian timur dia jam 3 ya. Karena Jakarta terletak di Pulau Jawa sehingga masuk dalam WIB, dan Makassar terletak di Pulau Sulawesi sehingga termasuk dalam WITA ya. Selisih antara Jakarta dan Makassar ini 1 jam, sehingganya jika Mita menelpon pukul 19.00 waktu Jakarta atau waktu WIB, maka Dina akan menerima telepon pukul 20.00 waktu di Makassar atau WITA. Begitu ya cara mengerjakannya. Jika bertemu soal seperti ini, perhatikan perbedaan waktunya. Semoga paham ya solih-solihah. Baiklah, untuk mengetahui paham atau tidaknya, silahkan kerjakan soal berikut. Catat soalnya di buku tulis matematikanya. Jika dirasa video soalnya terlalu cepat, bisa di-pause terlebih dahulu videonya untuk mencatat soalnya ya. Alhamdulillah, sekian penjelasan dari Ustazah, semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.